Kali ini aku akan menjelaskan apa itu pramuka penggalang. Tingkatan pramuka setelah pramuka siaga adalah pramuka penggalang. Di video kemarin saya sudah menjelaskan dengan animasi apa itu pramuka siaga, permainan pramuka siaga, dan tanda pengenal pramuka siaga. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pramuka penggalang. Agar teman-teman tahu lebih banyak hal tentang pramuka penggalang nantinya. Simak videonya sampai selesai ya. Halo sahabat bintang pramuka, apa kabarnya? Aku harap kalian baik-baik saja ya dan terus tetap bisa berkarya. Salam pramuka. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pramuka penggalang. Sebelum melanjut ke videonya, kita absen dulu ya teman-teman. Teman-teman berasal dari pramuka kota mana? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa subscribe ke channel Bintang Pramuka ini agar channel ini terus berkembang dalam memberikan informasi tentang dunia kepramukaan. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung saja ke pembahasan pengenalan pramuka penggalangnya. Tingkatan pramuka setelah pramuka siaga adalah pramuka penggalang. Apa itu pramuka penggalang? Bagaimana kode kehormatannya? Dan kita akan membahas segala sesuatu mengenai golongan pramuka penggalang. Penggunaan istilah penggalang diambil dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Kata penggalang merujuk pada masa penggalangan persatuan dan kesatuan. Tentunya teman-teman sudah mengetahui ya tingkatan dalam pramuka. Di dalam pramuka terdapat golongan tingkatan siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Pramuka penggalang adalah pramuka yang berusia 11 sampai dengan 15 tahun. Penggalang ialah penggolongan atau sebutan bagi pramuka yang telah berusia tersebut. Seorang pramuka telah menjadi pramuka penggalang selain telah menginjak usia 11 tahun, tentunya telah menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum pramuka penggalang tingkat rakit, serta mengucapkan trisatya pada upacara pelantikan yang dipimpin oleh pembinanya. Jika teman-teman telah menginjak usia 11 tahun, namun belum menyelesaikan syarat kecakapan umum penggalang tingkat rakit, pramuka tersebut disebut sebagai tamu penggalang. Penggunaan istilah penggalang diambil dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Kata penggalang merujuk pada masa penggalangan persatuan dan kesatuan bangsa yang ditandai dengan berlangsungnya Kongres Pemuda Indonesia yang kemudian menghasilkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kode kehormatan pramuka penggalang. Kode kehormatan pramuka penggalang terdiri atas janji atau yang disebut satya dan ketentuan moral atau yang disebut dharma. Janji penggalang disebut trisatya, sedangkan ketentuan moralnya dinamakan dasa dharma. Trisatya terdiri atas 3 butir janji, sedangkan dasa dharma memuat 10 butir sikap yang kesemuanya mesti ditepati dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun bunyi trisatya dan dasa dharma untuk pramuka penggalang adalah sebagai berikut. Trisatya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama, hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, dan menepati dasa dharma. Lalu untuk dasa dharma berisi 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Dan yang ke-10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pengorganisasian pramuka penggalang. Seperti golongan peserta didik di tingkatan pramuka lainnya, dalam setiap kegiatan pramuka penggalang diorganisasikan dalam kelompok atau satuan secara berjenjang. Hal ini sesuai dengan metode kepramukaan, yang salah satunya dilaksanakan dengan metode kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi. Satuan terkecil pramuka penggalang disebut regu, yang terdiri atas 5 sampai dengan 10 anggota. Regu putra dinamai dengan penggunaan nama hewan, seperti regu Garuda, regu gajah, atau regu jerapah. Sedangkan regu putri dinamai dengan nama tumbuhan atau bunga, misalnya regu mawar, regu rafflesia, atau regu kenanga. Setiap regu dipimpin oleh pemimpin regu yang disingkat pinru.
dan dibantu seorang wakil yang dinamai wakil pemimpin regu atau disingkat Wapinru. Pinru mempunyai hak dan kewajiban antara lain membantu pembina dalam melatih anggota regunya, merencanakan kegiatan bagi regunya, memilih wakil pemimpin regu menjadi anggota Dewan Penggalang, serta memilih pemimpin regu utama atau yang disebut pratama. 4 regu dihimpun atau dijadikan dalam satuan yang lebih besar yang dinamakan pasukan. Pasukan dipimpin oleh seorang pemimpin regu utama atau disebut pratama. Pratama sendiri dipilih dari para pemimpin regu anggota pasukan tersebut. Dalam kegiatannya, pasukan dibimbing oleh seorang pembina penggalang dengan dibantu oleh 2 pembantu pembina. Berbeda dengan siaga, pembina dan pembantu pembina penggalang dipanggil dengan sebutan kakak, baik untuk putra maupun putri. Dalam pasukan juga dibentuk Dewan Pasukan Penggalang atau sering disebut Dewan Penggalang. Dewan ini bertugas mengurus dan mengatur kegiatan-kegiatan pasukan penggalang, serta mengurusi tata tertib dan tata usaha pasukan. Dewan Penggalang beranggotakan semua pemimpin regu dan wakil pemimpin regu dalam sebuah pasukan yang diketuai oleh pratama. Sedangkan pembina dan pembantu pembina bertindak sebagai penasihat dan pembimbing, namun mempunyai hak untuk mengambil keputusan akhir. Selain itu, juga terdapat Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan ini bertugas membina kepemimpinan dan rasa tanggung jawab para pramuka, seperti menentukan pelantikan, pemberian TKK dan tanda penghargaan, pelantikan Pinru, Wapinru, dan Pratama, menentukan tindakan atas pelanggaran kode kehormatan, dan merehabilitasi anggota pasukan. Ketua Dewan Kehormatan adalah pembina penggalang, wakilnya dialah pembantu pembina dan sekretarisnya adalah seorang Pinru. Sistem tanda kecakapan pramuka penggalang. Kecakapan pramuka penggalang terdiri atas kecakapan umum, kecakapan khusus, dan pramuka Garuda. Kecakapan umum ditempuh dengan menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum atau yang disebut SKU, yang terdiri atas 3 tingkatan yaitu ramu, rakit, dan terap. Kecakapan khusus dicapai dengan menyelesaikan syarat-syarat kecakapan khusus, yang terdiri atas 3 tingkatan yaitu purwa, madya, dan tingkat utama. Pramuka penggalang yang telah mencapai SKU penggalang terap dapat mengajukan diri menempuh pramuka Garuda. Fakta-fakta lain tentang pramuka penggalang. Fakta-fakta lain tentang pramuka penggalang adalah sebagai berikut. 1. Penggalang menggunakan kode warna berwarna merah yang melambangkan penggalang sebagai masa-masa berkembang yang penuh kemeriahan hidup. 2. Upacara-upacara dalam pasukan penggalang menggunakan format barisan angkare seperti segi 4 dengan salah satu sisi yang terbuka, dengan posisi pembina dan pembantu pembina berada di sisi yang terbuka. Ini mempunyai filosofi yang artinya berkembangnya pandangan penggalang dalam menerima pengaruh yang baik dari lingkungan di sekitarnya. Dan fakta yang terakhir, yang keempat, kegiatan-kegiatan atau pertemuan pramuka untuk pramuka penggalang antara lain jambore, lomba tingkat, perkemahan bakti, gladian pemimpin regu atau yang disebut Diapinru, forum penggalang, penjelajahan, juta, jambore on the air, dan joti, jambore on the internet, dan masih banyak perkemahan lainnya. Nah, itu dia teman-teman, sudah cukup panjang pembahasan mengenai segala hal yang terkait dengan pramuka penggalang. Namun tentunya masih banyak hal yang belum termuat dalam video kali ini. Dan sekian video dari Bintang Pramuka. Jangan lupa subscribe ke channel ini, like and share jika dirasa video ini bermanfaat. Sekian video dari Bintang Pramuka, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Pramuka.